Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada materi filum annelida atau cacing bersegmen. Filum annelida, ciri yang dimiliki adalah tubuh memiliki ruas-ruas atau segmen tubuh yang jelas, simetri bilateral, tubuh berongga atau memiliki selom, berisi cairan yang membantu pergerakan. Sistem organ telah berkembang baik, saluran pencernaan lengkap, sistem peredaran darah tertutup, dan sistem saraf tangga tali. Secara umum hidup bebas, walaupun ada yang bersifat parasit eksternal pada hewan dan manusia. Klasifikasi annelida. Filum annelida diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta atau cacing pasir, umumnya hidup di laut. Oligochaeta diwakili oleh cacing tanah, hidup di tanah dan air tawar. Hirudinea, contohnya lintah, hidup di air tawar, bersifat parasit. Nah, ini Eunispherides. Polychaeta dari cacing berambut banyak. Hirudinea, contohnya lintah, hidup di air tawar, bersifat parasit eksternal, menghisap darah inang dengan alat penghisap di setiap ujung tubuhnya. Dalam menghisap darah, lintah mengeluarkan zat antikoagulan atau anti pembekuan darah yang kini digunakan dalam pengobatan. Nah, ini cacing lintah, ya, sebelum makan, sebelum menghisap darah. Nah, ini setelah menghisap darah. Nah, ini ada bagian tubuhnya, penghisap bagian anterior, ini posterior. 2. Oligochaeta, contohnya cacing tanah. Berguna dalam meningkatkan aerasi tanah, sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Memiliki saluran pencernaan lengkap, dimulai dari mulut sampai anus. Tubuhnya dilapisi kutikula dan lendir yang dihasilkan oleh kulit epidermis, membantu agar terhindar dari kekeringan. Respirasi menggunakan permukaan kulitnya. Tubuh memiliki rangka hidrostatik. Yang terakhir adalah hermaprodit, artinya mempunyai 2 macam alat kelamin. Sistem pencernaan cacing tanah, saluran pencernaan terdiri berturut-turut dari bagian anterior ke posterior, yaitu ada mulut, ini makanan masuk, faring, makanan melewati, kemudian esofagus, tembolok, nah ini menyimpan sementara, kemudian lambung menghancurkan makanan, usus mencerna makanan dan menyerap makanan. Kemudian anus akan mengeluarkan makanan. Kodifikasi. Saluran pencernaan cacing tanah. Nah, ini gambarnya ya. Mulai dari mulut, ini ada faring, ini ada selom. Kemudian esofagus ya. Kemudian ada tembolok. Kemudian lambung. Reproduksi. Jadi karena cacing tanah bersifat hermaprodit, ini reproduksi melibatkan organ, ada klitelum, daerah di dekat anterior yang berguna untuk memegang pasangan selama perkawinan dengan menghasilkan mukus yang lengket. Kantong seminal memproduksi sperma. Seminal reseptakel menerima dan menyimpan sperma. Nah, ini adalah gambar dari cacing tanah. Ada mulut, ada faring, sini ada otak ya. Kemudian esofagus. Kemudian ada jantung, ada kantong sperma di sini. Kemudian ada pembuluh bagian dorsal, pembuluh darah. Ada selom. Kemudian di sini nanti ada saluran pencernaan. Ini ada nephridium.
kemudian pembuluh darah ventral, kemudian ada simpul saraf. Ya, ini klitelium, tempat memegang pasangan sewaktu perkawinan. Nah, ini kliteliumnya. Waktu cacing melakukan perkawinan. Poliseta. Contohnya cacing wawo, Achelyssidis oele, dan cacing palolo atau Eunis viridis. Hidupnya di laut dan bisa dimakan. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.